Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sandra, dosen IPB University dan pemilik Esa Flora. Dalam kaitan pengabdian kepada masyarakat, saya selaku dosen IPB mempunyai beban moral untuk bisa mentransfer teknologi kultur jaringan ke masyarakat. Melalui Esa Flora, maka kami melakukan berbagai macam bentuk paket untuk mentransfer teknologi ini, baik dari kelompok masyarakat tingkat rendah dalam bentuk kursus-kursus yang aplikatif pada kelompok-kelompok tani, yaitu sistem inti plasma, dan juga kita mengakomodir keinginan dari para pengusaha dan perusahaan besar. Ini kita berusaha membentuk suatu paket pelatihan yang walaupun pesertanya itu bukan dari pertanian atau bukan dari background kultur jaringan, tapi paket ini dibuat memang sedemikian rupa sehingga sangat intensif, padat, dan juga lengkap. Sehingga diharapkan memang benar-benar peserta pelatihan ini nantinya mampu melaksanakan kultur jaringan dengan baik. Untuk pelatihan para profesional, untuk para pengusaha dan juga perusahaan besar, kami sengaja menyeleksi pelatihan ini dengan suatu paket yang lengkap, yang intensif, dan benar-benar bertujuan agar peserta mampu melaksanakan kultur jaringan. Dan ini paket ini sangat panjang, yaitu pelatihannya 4 hari dari jam 9 sampai jam 4 sore. Dan itu 70% praktek. Setiap tahapannya kita praktekkan, dan peserta tadi itu, setiap peserta mencobakan setiap tahapannya. Jadi target dari pelatihan ini, kita memberikan seluruh bekal yang diperlukan, kita memperlihatkan bagaimana cara melakukan, dan juga mereka merasakan, mencobakan setiap tahapannya tadi itu. Oleh sebab itu, kita bagi dua kelompok lagi. Kenapa? Karena ada yang kita sebut namanya pelatihan kultur jaringan profesional reguler. Ini dalam bentuk kelompok, dan ini kita ibaratnya memberikan pancing kepada mereka dengan harapan bahwa mereka bisa mengkulturkan apa saja nantinya. Jadi prinsip pokoknya yang kita berikan. Nah, pelatihan reguler ini juga mempunyai keuntungan dan kelebihan karena biasanya terdiri dari beberapa orang, dan biasanya mereka membuat grup kecil tadi itu, jadi teman seangkatan grup reguler, dan itu mereka sangat solid, sangat kompak sekali karena merasa satu angkatan pelatihan. Dan ini banyak di Esa Flora, setiap kali pelatihan reguler itu mereka sangat kompak untuk satu pelatihan itu. Nah, ini cukup bagus buat mereka karena bisa saling menyemangati dan juga saling tukar informasi dan pengalaman dalam kultur jaringan. Di sisi lain, kita membuat namanya paket pelatihan profesional privat. Ini adalah suatu paket pelatihan yang pesertanya ingin dia dibimbing dan diberikan pengetahuan yang detail dan yang teknis serta spesifik, dalam pengertian bahwa dia ingin diberikan arahan mulai dari perencanaan bisnisnya. Jadi misalnya sekarang yang sangat banyak permintaan kepada kami dan sudah beberapa kali pelatihan, yaitu terkait dengan usaha agribisnis atau perbanyakan aglonema. Jadi ada dua kelompok, yaitu kelompok yang memang dia ingin memperbanyak aglonema tadi dengan kultur jaringan. Ada juga yang memang dia tidak ingin ke kultur jaringan karena merasa terlalu jauh. Nah, itu kita akomodir dengan pelatihan hormon, organik, dan hayatinya, bagaimana memperbanyak di luar. Dan ini sangat menarik sekali karena dengan aplikasi hormon, organik, dan hayati tadi itu, serta perbanyakan stek mikro yang up to date, mereka mampu memperbanyak aglonema dengan baik. Untuk perusahaan-perusahaan besar,
kami tidak hanya cukup berhenti di situ, kita mengakomodir permintaan perusahaan yang ingin membuat lab tadi itu dengan membimbing mereka, membina mereka, dan mendampingi mereka sampai satu putaran produksi dalam kultur jaringan. Jadi dari awal kita bantu mereka untuk merencanakan pengadaan alat bahan, setting lab, dan juga pengadaan sumber daya manusia, pelatihannya, sampai kepada in-house trainingnya, sampai kepada pendampingan dan produksi pertama itu kisaran sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Pada kondisi pandemi COVID saat ini, maka SH Flora berusaha mengakomodir permintaan masyarakat yang ingin melakukan pelatihan online. Saat ini kami sudah pernah melaksanakan pelatihan privat online, ya, karena mereka sangat menginginkan sekali dari luar Jawa maksudnya, dan itu bisa dilaksanakan kemarin. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Demikian juga dengan usaha untuk membantu berbagai pihak untuk pengadaan alat bahan, maka SH Flora membuat paket alat bahan kultur jaringan berdasarkan kapasitas. Kapasitas 1.000 kultur, kapasitas 10.000 kultur, dan seterusnya. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan paket alat bahan kultur jaringan dengan mudah karena tidak perlu mencari setiap item yang cukup banyak jumlahnya dan jarang ditemukan di masyarakat. Harapan kami bahwa semua tadi itu yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa terakomodir oleh SH Flora, dan kita sangat terbuka kepada siapapun yang memerlukan kami. Sama seperti tadi itu, kita bahkan membuka diri untuk mahasiswa, siswa, atau sekolah yang ingin datang sini, silahkan bisa berkirim surat kami, dan insya Allah kita tidak akan memperlakukan seperti yang profesional tadi itu. Jadi untuk kelompok masyarakat dan sebagainya, insya Allah yang penting bisa running dengan baik. Prinsipnya SH Flora berharap bahwa bioteknologi bisa berkembang di Indonesia dan bisa memberikan kekuatan dan juga kemampuan serta keterampilan kepada masyarakat luas, sehingga bisa mengembangkan, memanfaatkan biodiversity, khususnya kayak sekarang tanaman hias, sehingga Indonesia menjadi tuan rumah di Indonesia sendiri terkait dengan tanaman hias. Nah, tujuan saya untuk ikut pelatihan ini karena saya mau bikin produksi tanaman hias sendiri, jadi nggak mau tergantung import dari luar. Setelah saya searching ya, saya cari-cari, itu pelatihannya lumayan lengkap dan gampang dipahami gitu, Pak. Pada dasarnya di SH Flora, saya pertama lihat di Instagram dan di YouTube, saya mencoba masuk ke SH Flora, ternyata luar biasa. Jadi dengan peralatan sederhana, tapi dengan teknologi yang tidak tinggalan dengan teknologi canggih. Kultur jaringan ini sebenarnya sangat menarik ya, dilihat dari segi research-nya dan juga peluang bisnis, dua sisinya sangat menarik. Karena kita lihat SH Flora track record-nya udah bisa dibilang sudah lama, dengan jumlah peserta pelatihan yang udah banyak dari dulunya, sepertinya bagus untuk mengikuti di SH Flora. Ada beberapa instansi yang menyediakan pelatihan kultur jaringan. Namun yang membuat saya itu semakin sreg untuk melakukan pelatihan di SH, karena gurunya itu adalah Pak Edi sendiri adalah dosen IPB. Dan melihat dengan caranya beliau mengajar lewat YouTube, Instagram, dan sebagainya, saya bisa melihat bahwa dia itu juga ingin meneruskan ilmunya, dan juga itu bagian dari pengabdian dia untuk anak-anak muda Indonesia. Dari situ saya melihat, ya saya lebih sreg di sini deh gitu. Meskipun yang ada juga pelatihan lain yang lebih dekat dari kota saya nih, di Surabaya kan ada juga di Malang. Itu saya
meskipun gitu saya tetap sreknya di SH Flora karena ya itu dilihat dari visi misi Pak Edi sendiri yang ingin mengajarkan ilmunya untuk masyarakat Indonesia. Ceritanya begini, saya itu masuk pensiun terus pengen bertani gitu, yang kena matahari, punya kegiatan. Akhirnya kita mulailah masuk ke tanaman-tanaman. Nah, ketika mempraktekkan tani itu nabrak sana nabrak sini, sini susah, sana susah. Nah, kemudian baru terpikir kenapa nggak ikut pelatihan. Nah, memang pelatihannya siapa? Nah, kita dengar bahwa pelatihan Pak Edi lewat SH Flora ini diajarin lah terkait dengan hormon, bahan organik, sama perbanyakan. Kebetulan pas juga sih keinginan kita pas di bidang itu, perbanyakan khususnya untuk tanaman hias. Tanaman hias ini kan perlu perbanyakan cepat. Nah, kita sudah coba nyambung sana nyambung sini, ada gagal sana gagal sini. Nah, kita senang kita di SH Flora ini benar-benar dikasih tahu mulai dari, jadi tanaman itu ngelihatlah secara utuh, mulai dari akarnya, batangnya, daunnya, sampai buahnya. Bahkan dikasih tahu hormon-hormon apa yang bisa mempengaruhi pertumbuhan setiap tanaman. Kita diajarin banyak lah mengenai tanaman. Dengan begitu kita jadi bisa melihat tanaman ini berbeda dengan sebelum ini. Tapi di sini saya melihat bahwa Pak Edi dan Bu Edi yang ada di SH Flora ini sepertinya alami sekali. Kemudian dengan tanaman itu memang benar-benar jiwanya itu built-in gitu. Pak Edi dan Bu Edi itu secara ilmiah dia bisa menjelaskan sainsnya tanaman itu, tetapi dia menjelaskannya dengan alami. Misalnya bahwa tanaman itu mati, Pak Edi tidak bilang mati. Tanaman itu sebagai daunnya dia menggugurkan diri karena dia sebagai heroik. Jadi dia menggugurkan diri supaya bahan makanan yang ada di tanaman itu dipindahkan ke batangnya. Jadi batangnya nanti akan tumbuh. Harapannya seperti itu. Itu kan jadi kita menjiwai bahwa tanaman itu sebagai sosok yang memang hidup. Walaupun kita selama ini juga tahu hidup, tapi yang kita lihat bahwa ini mati, ini busuk, itu dijelaskan secara sains. Di sini itu bagus banget. Kenapa seperti itu? Karena memang menurut saya karena SH Flora ini base-nya itu adalah kultur jaringan. Kultur jaringan itu kan memang reniknya tanaman. Yang kedua karena memang beliau ini kan dosen, jadi memang punya ilmu yang cukup lah untuk itu gitu. Ditambah jaringan dari pertemanan Pak Edi dan jaringan murid-muridnya seperti saya kali ya, itu sudah yang di sana sudah pada jadi mungkin dapat tambahan informasi balik ke Pak Edi.